Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model dan metode pelatihan. Pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Ada 3 model pelatihan berdasarkan kebutuhan pelatihan. Yang pertama adalah model induktif, yang kedua adalah model deduktif, dan yang ketiga adalah model klasik. Yang pertama, model induktif. Model induktif berfungsi untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan pelatihan yang dirasakan secara langsung oleh peserta pelatihan. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan induktif. Yang pertama yaitu pengukuran kemampuan. Yang kedua, pengelompokan kemampuan sesuai kawasan program pelatihan. Yang ketiga, mengkaitkan kemampuan peserta dengan materi pelatihan. Yang keempat, menentukan kesenjangan kemampuan peserta. Yang kelima, mengembangkan proses pelatihan. Yang keenam, pelaksanaan pelatihan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Yang kedua adalah model deduktif. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara umum. Untuk peserta yang memiliki karakteristik yang sama, dilakukan pengajuan pertimbangan kepada peserta pada saat proses identifikasi. Hasil identifikasi diduga dibutuhkan oleh seluruh peserta, dan hasil identifikasi digunakan untuk menyusun materi pelatihan yang bersifat menyeluruh. Identifikasi kebutuhan dalam model ini dilakukan secara massal kepada 3 pihak sasaran, yaitu keluarga peserta atau masyarakat lain yang berkepentingan dengan pelatihan. Yang kedua, pelaksana dan pengelola pelatihan. Yang ketiga, peserta pelatihan. Selanjutnya adalah model klasik. Model ini berfungsi untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta pelatihan. Pada model ini, pelatih telah memiliki pedoman yang berupa kurikulum. Langkah-langkah pelaksanaan metode klasik. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan berdasarkan tujuan pelatihan. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan peserta pelatihan. Yang ketiga, menetapkan kesenjangan kebutuhan pelatihan. Yang keempat, mengembangkan program pelatihan. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan pelatihan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Ada 5 model pelatihan berdasarkan proses dan materi pelatihan menurut para ahli sesuai materi pendekatan dan strategi pelatihan. Yang pertama yaitu skill training for the job yang dikembangkan oleh Louis Genji. Model ini mencakup 4 langkah yang harus ditempuh. Selanjutnya adalah Otto dan Glaser yang mengemukakan model pengembangan strategi latihan dalam buku yang berjudul The Management of Training, A Handbook for Training and Development Personnel. Model ini terdiri atas 5 langkah. Selanjutnya dari Parker yang mengembangkan Training Design and Evaluation Model sebagaimana dimuat oleh Craig dalam buku Training and Development Handbook, A Guide to Human Research Development. Model ini terdiri dari 7 tahapan kegiatan. Selanjutnya adalah Crown dan Hunter dalam buku yang berjudul From the Field Test, Participatory Activities for Trainers yang memaparkan model pelaksanaan latihan yang terdiri atas 4 langkah. Kemudian yang terakhir adalah model latihan yang dikembangkan oleh Center for International Education. Model latihan ini terdiri dari 9 langkah. Kemudian membahas tentang metode pelatihan. Metode pelatihan merupakan suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan program pelatihan yang diadakan oleh pihak terkait. Menurut Charrington, metode pelatihan dibagi menjadi 2, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. On-the-job training adalah suatu proses yang terorganisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja, dan sikap karyawan. Sedangkan off-the-job training adalah
Pelatihan yang berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan rutin atau biasa. Ada beberapa metode dari metode on the job. Yang pertama, pelatihan instruksi kerja. Yang kedua, rotasi jabatan. Dan yang ketiga, magang dan coaching. Kemudian ada juga beberapa metode dari metode of the job, yaitu yang pertama ceramah dan presentasi video, kemudian festival training, role playing dan behavioral modeling, studi kasus, simulasi, belajar mandiri dan pembelajaran yang terprogram, dan pelatihan laboratorium. Ini adalah penjelasan dari metode-metode pelatihan dan pengembangan on the job training. Dan ini adalah penjelasan dari metode-metode pelatihan dan pengembangan of the job training. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.